Jika seorang laki-laki sudah serius dengan keinginannya, tidak ada apapun yang bisa mengalahkannya. Jangankan sakit, seorang prajurit pun berani menerjang peluru jika dia tahu kalau itu adalah satu-satunya cara untuk menang. Selain itu, bukankah moto Sun Jam persahabatan, kerja keras, dan kemenangan? Kau tidak usah khawatir, aku akan memanggil bala bantuan lainnya. Dikisahkan pada masa kecilnya di mana Malcolm X hidup di tengah-tengah tekanan diskriminasi rasial terhadap warga kulit hitam yang menjadi realitas sosial masyarakat Amerika Serikat sekala itu. Tak tanggung-tanggung rumah keluarga Malcolm dibakar habis oleh kelompok Kristen fanatik yang bernama Ku Klux Klan yang tidak menghendaki ada orang kulit hitam yang tinggal di daerah mereka. Bahkan tidak hanya itu, ayah Malcolm juga mereka bunuh dengan cara yang keji, yaitu diikat hidup-hidup di rel kereta api. Di sisi lain, Malcolm kecil juga terpaksa harus mengubur cita-citanya untuk menjadi seorang lawyer, padahal dia adalah siswa terbaik di kelasnya. Alasannya kenapa? Karena lawyer adalah profesi elit yang hanya pantas disandang orang dari kalangan kulit putih saja. Hingga saat usianya menginjak dewasa, alur kehidupan Malcolm muda ini terkesan suram dan sangat barbar. Selain jadi anggota gangster yang sama barbarnya, dia juga merupakan seorang perampok, penjudi, pemadat, pemabuk, pengencrot, maklar pantat, kurir narkoba, dan lain-lain. Dan akibat perilaku bejatnya tersebut, debut Malcolm muda ini berakhir di penjara karena kasus penyamunan yang dilakukannya. Dan sementara itu hukuman terhadap Malcolm bertambah berat karena sentimen hakim di sana yang mengetahui kalau Malcolm pernah tidur dengan perempuan kulit putih, di mana hal tersebut sangat tabu dan dianggap sebagai penghinaan bagi orang-orang kulit putih pada masa itu. Akan tetapi penjara inilah yang kemudian merubah jalan hidup Malcolm setelah dia bertemu dengan Baines, seorang muslim kulit hitam dari organisasi Nation of Islam yang menyadarkan Malcolm tentang jalan hidupnya yang keliru dan memperkenalkan Islam sebagai sebuah cara pandang baru. If you take one step toward Allah, He will take two steps toward you. Setelah sekian lama bergaul dengan Baines, Malcolm pun menerima cara pandang yang disampaikannya, hingga kemudian dia menyatakan masuk Islam dan bergabung dengan organisasi tersebut. Elijah Muhammad adalah ketua organisasi Nation of Islam yang sosoknya sangat Malcolm kagumi, dan sejauh ini apa yang disampaikan Baines tentang beliau sangat berpengaruh terhadap pandangan hidup Malcolm secara drastis, sehingga Malcolm sangat berharap bisa bertemu langsung dengannya. Singkatnya, pertemuan itu pun terjadi dan Malcolm diperlakukan Elijah sebagaimana tamu istimewa karena dia yakin bahwa Malcolm akan menjadi pengikut setianya. Semenjak itu bagi Malcolm sendiri penjara bukan hanya memperkenalkannya dengan Islam, melainkan juga telah merubah haluan hidupnya ke arah yang lebih baik. Usai keluar dari penjara, Malcolm kemudian aktif melakukan gerakan penyadaran akan hak-hak warga kulit hitam hingga melakukan upaya advokasi terhadap perlakuan diskriminatif oleh warga mayoritas. Ceramahnya yang menarik tidak hanya membuat orang tertarik mendengarkan, tetapi juga membuat organisasi Nation of Islam bertambah semakin besar. Namun di sisi lain, propaganda Malcolm dalam upaya membela hak asasi ini justru dinilai rasis dan provokatif oleh pihak-pihak tertentu. Sebab mereka anggap Malcolm telah menebar kebencian terhadap warga kulit putih hingga menolak kerjasama dengan siapapun yang memiliki isu yang sama, walau dengan sesama kulit hitam sekalipun. Intinya bahwa Malcolm bersama organisasinya sudah bertekad akan menyelesaikan konflik diskriminasi rasial di Amerika Serikat tanpa ada bantuan dari pihak manapun. Dalam hal ini mereka mulai menempuh langkah awal dengan mengusulkan kepada pemerintah Amerika Serikat agar warga kulit hitam dan warga kulit putih dipisahkan. Dalam beberapa bulan berjalan, Malcolm dan organisasi semakin instan melakukan kegiatan-kegiatan sesuai misinya tersebut. Tetapi sejalan dengan itu, Malcolm dikejutkan dengan situasi yang menurutnya adalah sebuah kenyataan pahit, di mana Elijah yang selalu dia jadikan panutan berikut Nation of Islam, tempat dia bernaung, ternyata sudah menyimpang dari tujuan semula. Organisasi besar yang dikenalnya tersebut diam-diam ditunggangi oleh para elitnya untuk memperkaya diri. Celakanya bukan sekedar berbelok dari tujuan semula, akan tetapi sudah berseberangan dengan kaidah-kaidah Islam yang sebenarnya. Sebagai seorang muslim pembela hak-hak warga kulit hitam Amerika, Malcolm seperti memegang teguh ide Islam transformatif, di mana dia terus aktif melakukan transformasi sosial di tengah realitas yang menyimpang. I say it's justice. Dalam kondisi seperti ini, Malcolm X lebih memilih keluar dari Nation of Islam untuk lebih mendalami Islam dan memperbaharui cara pandangnya. Malcolm pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji.
I intend to make a pilgrimage or holy journey to Mecca. Ketika melaksanakan haji inilah Malcolm mendapat pengalaman hidup yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya, karena di sana dia bisa berkumpul bersama dengan warga dunia lainnya tanpa memandang perbedaan warna kulit dan ras. Hingga pada suatu kesempatan Malcolm bisa makan dan minum bersama orang kulit putih dengan memakai tempat dan gelas yang sama. But I have eaten from the same plate, drunk from the same glass. Kenyataan tersebut sekaligus jadi jawaban atas sikap rasisnya selama ini, di mana ternyata pada ras kulit putih yang selalu dicaci dan dimakinya itu terdapat kebaikan yang patut dimuliakan. Now my first concern of course is with the group to which I belong. Maka sepulangnya dari Mekah, Malcolm bersikap lebih welcome dengan kelompok-kelompok kulit hitam lainnya dalam memperjuangkan hak-hak mereka, juga mempunyai penilaian lebih positif terhadap warga kulit putih yang selama ini dia anggap seluruhnya adalah penindas. Now, I wouldn't be a man if I didn't do so. I would not be. Di sisi lain, pertentangan Malcolm dengan Nation of Islam semakin meruncing, ditandai dengan aksi penolakan atas dirinya, ditambah lagi dengan campur tangan agensi CIA dalam konflik ini, semakin memperkuat dugaan Malcolm bahwa aksi teror dan ancaman pembunuhan atas dirinya adalah semata-mata CIA lah yang jadi dalangnya. CIA sendiri memang tak hanya mengawasi Malcolm ketika dia berhaji dan pada kunjungannya ke Mesir, akan tetapi mereka juga bahkan menyadap seluruh pembicaraan Malcolm di telepon selama perjalanannya. Seperti para pejuang kemanusiaan lainnya, kisah hidup Malcolm berakhir dramatis dan tragis, di mana dia meninggal ditembak oleh warga kulit hitam yang selama ini dia perjuangkan hak-haknya, namun tak setuju dengan sikap bijak Malcolm akhir-akhir ini. Akan tetapi sebuah keistimewaan Malcolm adalah ketika dia seperti menjalani hari-hari menjelang kematiannya, selayaknya orang-orang baik yang akan meninggal dunia. Sebagaimana diyakini kebanyakan muslim di dunia bahwa orang baik selalu mempunyai firasat bila mana kematian sudah mendekatinya. Begitupun juga dengan Malcolm X, pada detik-detik menjelang pidatonya di sebuah pertemuan, beliau seperti sudah memprediksi bila itu adalah hari terakhirnya di dunia, dan itu benar-benar nyata terjadi.